kembali lagi di channel gua Hari Gipari. Terima kasih sudah support channel ini. Kali ini gua ada di Resala Mencit nih, tempatnya Bang Ijul. Mau tahu intip selanjutnya gimana keseruannya? Ikutin terus video ini. Oke nih, kita sekarang udah bersama Resala Mencit atau yang punya ini namanya Bang Ijul yang bisa dikenal. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa, Bang? Nama lengkap kita Muhammad Zulfikar Muzaki. Muhammad Zulfikar Muzaki. Wah, bagus banget nih namanya nih. Biasanya orang akrabnya tuh Ijul. Ijul. Oke. Nah, kenalan. Ijul. Hariri. Kita udah saling kenal. Sekarang kemarin mah belum ya? Belum, baru kenalan hari ini. Baru kenalan hari ini. Bangsat kau. Jadi ini nih, Bang. Kenapa sih awal mulanya itu bisa ternak tikus? Awal mulanya kita tuh sebenarnya iseng-iseng aja awalnya tuh. Iseng jadi banyak kayak gini nih. Iseng diseriusin. Kenapa lebih memilih serius di sini jadinya? Kalau untuk serius di tikus karena untuk sekarang ini ya dia udah jadi kebutuhan apa ya namanya? Kebutuhan pangan Ya, pangan untuk reptil juga, lab juga. Oh, ini bisa masuk ke lab juga? Lab juga. Jadi banyak sih kebutuhannya buat burung predator, banyak lah buat kebutuhannya tinggi pokoknya. Kebutuhannya tinggi ya. Nah, ada pertanyaan kedua nih, Bang. Kenapa memilih tikus untuk diternak? Kenapa memilih tikus untuk diternak? Kalau ternak ayam susah guys, setelah yang kecil. Ya, kalau ternak ayam ya kan, kambing susah. Buat untuk kita bikin ribuan ekor tuh susah. Oh, susah kalau kambing. Parah dah. Soalnya setahun dia cuma 2 palingannya. Iya dikit gitu kan. Oh, iya. Tapi kalau tikus untuk lahan yang kecil nggak perlu gede tuh udah pasti bisa lah. Untuk lahan kecil bisa tuh, Bang? Bisa. Nggak perlu gede gitu lah. Ada teman kita orang jaga kata namanya Hariri nggak salah. Kenal nggak? Siapa tuh? Ya ada ternak juga tikus. Nggak perlu gede tapi bisa menghasilkan lah. Bisa Menghasilkan pundi-pundi rupiah. Saya harus sana tuh. Iya. Saya harus main ke tempat Hariri itu berarti. Nah, itu kecilnya itu semana, Bang, misalkan? Yang katanya tempat kecil aja bisa tuh. Iya. Kecilnya nggak segini juga ya, minimal mah ada 20 meter. 20 meter gede tuh. Aduh. Ya enggak lah, nggak usah 20 meter, 15 meter untuk kalau baru-baru mulai iseng-iseng mah ya bisa. Nggak perlu KPR rumah ya? Nggak perlu. Ini aja luas di sini aja tuh nggak gede, kelihatan aja nggak gede gitu ya. Tapi ukuran cuma 40 meter dong sih. 40 meter itu gede ya untuk Jakarta ya? Kecil lah, itu kecil. Ya. Kagak bisa gede lagi guys. Suka merendah ini Bang Ijul ya. Nah, untuk siklus tikus ini menurut Bang Ijul ini gimana ya? Maksudnya tuh dalam arti per bulannya. Kalau per bulan dalam arti gimana tuh sih? Dalam arti untuk panen, jualan. Jadi kalau untuk siklusnya sendiri itu untuk yang sekarang ya, iya. Kita bicara tahun ini itu agak susah guys, karena cuacanya tuh bener-bener es krim ya. Es krim dingin dong? Dingin, es krim banget bang. Panas banget, bahkan bukan saya sendiri ya, teman-teman pun merasakan agak untuk produksi sendiri agak lambat. Dan karena masalah cuaca. Bisa jadi panas. Kedua dia sirkulasi butuh banget gitu. Sirkulasi itu butuh. Nah, sirkulasi yang bagus itu kayak gimana tuh, Bang? Sebenarnya yang bagus mah ada in ada out gitu. In out. Nah, jadi ada masuk ada buang. Kalau masuk doang, kalau buang berabe mules. Oh. Jadi harus ada buangnya. Ada angin masuk, ada angin keluar dah. Oh, iya. Ada air flow-nya ya. Ada air. Oh iya. Cakep itu kalau gitu. Kalau di sini kan kagak masuk, dia buang doang. Bagaimana tuh? Jadi dia ngebuang, dosa dong ngebuang terus. Iya, buang. Berabe kalau ngebuang. Kita bantai ke kipas sama aluminium foil nih biar nggak panas. Sekarang itu panas bener es krim banget. Es krim apa nih? Ponelo kayak. Odoh, Ponelo. Zaman dulu banget ya Bang Ijul ini. Berarti untuk penjualannya gimana nih Bang?
Kalau untuk penjualan, nah untuk penjualan tadi kan kita bahas siklusnya ya, Iya. untuk peternakan sendiri. Kalau untuk penjualan juga 100% tuh nggak bisa kita jual semua, Bang Riri, karena kita harus mikir buat siklus kedepannya minimal tuh kita harus siapin buat indukan lagi, ya kan? Belum yang matinya. Jadi emang harus disiapin bener-bener 100% tuh hasil ternakan nggak bakal dijual. Kita jadi harus keep untuk generasi selanjutnya. Berarti Jadi female-female itu kita keep. memang nggak semuanya bisa dijual ya? Nggak bisa. Sebenarnya bisa aja, ya kan? Alasannya cuma ada dua alasan Ada dua, nih, ya apa kan? nih? Ada Lucu alasannya. nih. Parah dah. Oh parah. Jadi kalau pertama kita jual, ya kan, Bang Riri, kita kagak punya bibit. Bibit. Iya, bibit lagi generasi selanjutnya, ya kan? Yang kedua, kalau kita nggak jual, kita orang punya duit. Waduh, itu yang susah nomor 2 kayaknya. Gimana itu? Kayaknya yang susah nomor 2 bang. Parah itu, udah. Nggak Kalau punya kita- duit itu sesuatu yang susah banget Ya, emang. makanya ya udah kita jual aja dah jantan-jantannya atau gimana. Jadi nggak 100% kita jual semua, jadi minimal setengah-setengah. Berarti yang di keep itu female. Female, Female. pasti. Oke. Nah, ada lagi nih bang pertanyaannya. Apakah ternak tikus bisa dijadikan penghasilan utama nih dalam kalau kita misalnya masih udah berkeluarga lah? Kalau penghasilan utama, alhamdulillah ya, kita udah jalan 4 tahun, ya utamanya dari sini doang gitu. Utamanya dari sini. Utama dari sini doang, ya minimal mah ada calo-calo dikit mah begitu. Oh, ada calo. Ada calonya Ini ya kan. Terminal bus apa stadion bola? Sepertinya gor. Oh, gor. Ya kalau untuk penghasilan utama tergantung dari gaya hidup. Tergantung dari gaya hidup. Iya, gaya hidup kita ya minimal sederhana mah cukup dah buat makan sebulan cukup. Pokoknya mah beras mah ada terus. Kalau nggak ada beras ya pakai pur. Oh, jadi Seling- pura seling- selingannya ini. seling, ya, buat iya. kitanya madang. Iya, iya. Kayak kambing ya. Kalau minimal mah kalau kita untuk penghasilan kita sendiri itu cukup. Udah berkeluarga ya cukup. Udah berkeluarga. Ya minimal kita bisa perhitungan lah untuk pengeluaran kita berapa, pengeluaran kandang berapa. Pasti balance. Pasti balance ya. Itu untuk takaran seimbang dalam arti apa? Pemasukan per bulan untuk yang berkeluarga itu harus punya berapa indukan tuh Bang Ijil? Kalau kita nggak pernah muluk-muluk, jadi nggak pernah harus target. Misalkan kita harus bikin 1000 induk, misalkan banyak kan pengen tikus itu cuannya gede nih, kita bikin sekian dapat hasil sekian. Kalau saya nggak pernah muluk-muluk karena ya saya jalan aja. Karena pada dasarnya kalau main tikus itu nggak semuanya tuh bisa kejual juga Bang ini. Oh, nggak semua bisa Pasti kejual. banyak yang mati, banyak yang apkir itu atau nggak beranak. Jadi benar-benar yang penting kita nggak perlu banyak, yang penting siklusnya tuh dapat tuh perputaran apa produksinya itu tuh bagus, Produksinya udah nggak perlu banyak. Cuma kalau banyak itu, kalau banyak apkir lah atau gimana lah nggak sehat atau gimana, itu sama aja lu gimana ya, cuman buang pakan aja, banyak buang tapi pakan aja. hasilnya nggak dapet. Iya. Nah, dari penjualan kan katanya kan bisa untuk menutupi per bulan nih. Nah, ini kan dari banyak yang mati ini, apakah memang benar-benar bisa itu untuk pemula atau yang untuk yang baru-baru? Nah begitu, untuk di tikus itu saya pun juga masih apa ya, masih saya bingung setiap tahun Bu. Setiap akhir tahun tuh bingung. Jadi banyak yang nutup, banyak yang buka. Nah, Habis buka ditutup lagi. buka tutup. Iya buka tutup gitu. Oh, Ya, mungkin bukan. udah sore kali ya Oh, kan, iya, kita iya. tutup gitu. Nah begitu banyak yang, jadi jangan pernah ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam arti Dalam apa arti nih? kayak misalkan main tikus tuh gampang ya Bang Riri. Misalkan mau main tikus itu nggak gampang, jadi kita nggak bisa ikut-ikutan gitu. Oh, nggak bisa ikut-ikutan. Nggak bisa. Kalau tikus sendiri emang kalau dibilang ternak tikus tuh gampang Bang Riri kalau untuk ternak tikus, tapi banyak kendala-kendala yang kita belum tahu, bahkan nggak dikasih tahu. Mungkin dikasih tahu manisnya aja enak dah nih, banyak anaknya. Ya Pahitnya kan? enggak. Pahitnya kagak, sampai mau pahit. Banyak yang mau Bang. Iya, itu Teh telurnya teh ya. pahit pakai pecel. Nah kalau teh cakep itu. Nah,
Weh, asu. Teh. Ngeteh asu. Jadi banyak yang taunya tuh gampang aja, mendingan ini cuma satu sih, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Nah, ini kebiasaannya orang Indonesia ini ikut-ikutan nih, Bang. Ikut-ikutan. Jadinya ikut sini ikut. apa ya? Kalau dia udah terjun, dia nggak tahu ilmunya. Tiba-tiba ikut-ikutan nih. Nah, dia rugi nih. Dan ntar dia nyalahin Si peternak yang ngajarin. Kan. Makanya itu kalau kita masih kita nggak mau ikut-ikutan gitu ya kan, kita jalan aja. Nah, kalau untuk katanya kan ada yang akhir tahun kan ada yang buka tutup tuh. Nah itu tuh, Nah, kenapa? itu dari apa tuh Bang bisa buka tutup? Buka tutup, ya kan, buka tutup kayak jalur puncak begitu. Nah, Buka tutup, ganjil genap. ganjil genap. Oh, Banyak iya. lagi kan. Nah, Iya. kalau buka tutup di akhir tahun di tikus, ya kan jalur puncak kalau di tikus. Karena kalau di akhir tahun itu ya contohnya breeder ular satu ini nih ya kan, Mang Ariri Gipari. Di akhir tahun pasti banyak ular yang puasa tuh Mang Ariri, ya kan, dalam arti puasanya ovulasi kah, atau ada yang lagi zaman breeding. Iya. Banyak yang mogok makan lah, itu pasti siklus di akhir tahun tikus itu nggak laku tuh Bang Ariri. Oh, malah numpuk. Banjir. Malah bandang nggak? Enggak, baru dikit kan, Oh, baru betik-betik. dikit. Iya, masih betik-betik. Ya, di akhir tahun tuh nggak laku. Jadi kalau orang yang nggak tahu siklus, ya mungkin nggak semua akhir tahun atau gimana, atau di setiap kota gitu. Kalau saya sih ngerasain gitu, setiap akhir tahun tuh pasti nggak laku tuh. Itu biasanya siklusnya sampai bulan apa tuh? Mungkin bulan 3 atau bulan 4 ya kali ya. Atau bulan 3-an lah kalau nggak di salah. awal tahunnya. Iya, lagi benar-benar nggak laku. Mungkin dari bulan 10 atau bulan 3 tuh nggak laku. Oh, berarti Berbanding kebalik sama bulan sekarang nih. di bulan-bulan Nih, Mei. bulan Mei ya kan, bulan Mei sampai pertengahan tahun itu berbanding terbalik. Itu karena ular lagi Itu langka banget sekarang nih. lagi dipus-pus Ya, terus ya. mungkin lagi kata orang-orang anu mah lagi breeding season gitu. Oh, breeding season. Iya lah, mewah banget ya. Mewah banget emang. Iya, lagi breeding season, banyak kebutuhannya tinggi. Apalagi zaman Covid sekarang, anak-anak sekolah tuh, anak kampus baru pada mulai masuk. Rebutan juga. Jadi bebarengan, kebutuhannya makin tinggi, di pasar kagak ada barang. Oh, ini dijual di pasar. Kagak di pasar. Maksudnya di pasar ya. Oh iya. Susah. Susah, ambigu tadi. Nah, berarti kita memang harus tahu siklusnya ini ya. Iya, minimal. Berarti kalau udah masuk bulan-bulannya breeding season ini, Udah kita harus siap-siapin itu tuh. Yang pahit kedua itu, Iya, duit. Oh, dari duit. mana itu? Duit Nggak dari dijual nggak? yang di atas. Oh, kita banyak berdoa beda. Iya, Gitu. Nah, ini terakhir nih Bang. Tips untuk yang baru mulai sampai bisa jadi segede ini nih. Nggak gede, 40 meter doang Nggak, ini. ini kecil. Kecil 40 Iya. meter ya. Tipsnya gimana tuh Bang? Biar bisa sampai segede ini. Kecil. Kecil. Oh, biar sampai sekecil ini. Sekecil ini. Nggak gede-gede. Ah, suka merendah. Jadi gini, kalau untuk saya pribadi ya, tipsnya tuh nggak muluk-muluk. Dan tadi kalau emang mau jualan tikus itu harus siap guys. Bener-bener harus siap. Siap. Siap apa? Duit. Iya, pertama siap duit ya kan. Siap kalau pulang kampung, alhamdulillah kita udah punya kampung Bang Oh, Ariri. itu. Kebetulan. Kalau kita punya kampung ini tikus siapa yang mau ngempain ini sebanyak begini. Emang Betul. nggak punya ini Bang? Kiper-kiper kalau zaman sekarang tuh. Kipernya mau mudik juga. Oh, kipernya mudik juga. Iya, begitu. Nggak Makanya nangkep bola kipernya. agak ada kiper kita mudik juga begitu. Makanya ini siapa yang mengempan ini tanggung jawabnya besar. Oh. Karena kalau kita udah lari ke hewan, bicara peternakan gitu, mau ayam, entah kambing, entah apa yang kebutuhan pakan pasti setiap hari. Beda sama ular ya, bisa seminggu sekali 3. Itu kita harus ngambil resiko. Memang Nikmatin dah tuh, udah hal apa pahitnya ya? Pahitnya jadi udah manis diterima. lah ya. Iya, gitu. Berarti itu kita memang harus ngalah sama keadaan ya. Ya benar. Karena ya kehidupan kita ya cuma di sini guys. Kalau dia mati gimana itu? Nanti kan saran Kalau juga. mati dikubur Bang. Kubur di ini di serutan.
Itu yang kedua ya kan. Yang ketiga tuh ya minimal kita nggak perlu ikut-ikutan yang tadi. Kalau emang lu mau fix 100% mau main tikus, ya lu jalanin. Orang ngomong gimana. Ya Bang Arif tahu kan kita mau kuliah ST. Kuliah loh. Ini ST. sarjana apa? Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, Di Kang bukannya kerja di kantoran tapi memilih untuk menjadi tukang tikus. Jadi ST ini kita. ST, sarjana tikus. Tikus. Ah, Begitu. ini termasuk manusia yang hebat. manusia gelap. Itu kayak lagu-lagu kan. Ah, di zaman yang orang-orang yang ingin bekerja di kantoran, dia masih tetap ingin berdagang dalam arti berusaha sendiri di bidangnya. Jadi kalau memang tidak punya rasa tanggung jawab yang besar untuk memelihara tikus, itu memang agak sulit, nggak gampang. Kelihatannya sih emang gampang, cuma ngasih makan, beranak, bersihin, selesai. Cuman nggak tahu ya bang, ke depan itu kayak gimana ya. Iya, makanya ya nggak bisa ikut-ikutan juga kan Nggak sama bisa orang. ikut-ikutan. Makanya yang keempat nih, yang saran keempat tuh ya minimal ya kalau udah terjun ya udah tekunin aja, nggak usah dengan kata orang si A, si B, si C, si D gitu. Nggak perlu, lu cerah itu nggak ada untungnya, ya biar aja lu jalan aja gitu. Kalau lu nggak pernah berpikir tuh usahain enak, ini belum jalan diajak usaha ini belum jalan diajak usaha ini, ikut-ikutan terus akhirnya nggak kepegang lah. Sedangkan tangan kita cuma dua. Iya benar. Nah satu lagi nih, terakhir nih, ini yang bener-bener terakhir nih. Iya. Terus ini pulang, Habis ini makan dulu. sebelah. Nah kan kita misalnya udah mulai ternak tikus nih, nah bingung nih tentuin harga jual, itu gimana tuh bang? Kalau itu tuh yang lagi saya sekarang bingung. Nah bingungnya kenapa tuh? Ya ada yang begini gitu. Apa tuh? Ya ada yang naik, ada yang Ada yang turun turun. gitu ya kan. Jadi kalau untuk jual itu tergantung dari biaya kos itu sendiri kemarin. Kan kita kan butuh bayaran juga, si Kobul butuh jajan juga sama rokok ya kan. Waduh, berat Gitu. tuh. Belum butuh listrik juga banyak, belum butuh pakan, jadi kita harus menyimbangin gitu. Jadi pesannya ya yang penting mah ada untungnya gitu, jangan sampai pas-pas amat, karena kalau kita kerjain pas-pasan sama aja kan. Tapi terkenalnya nih Bang Ijo kalau jual tikus ini agak mahal nih. Ada begitu? Agak mahal nih. Kenapa Aduh. bisa begitu bang? Karena kalau mahal itu relatif ya, begitu. Mahal itu Rere. relatif. Bicara mahal itu relatif. Jadi siapa yang jual dan siapa yang beli. Oke. Jadi ketika lu bilang itu mahal, berarti lu bukan target pasarnya. Betul. Iya. Gak tuku ribut jancuk. Jadi kalau mahal itu untuk jualan apapun, mahal itu. Kalau sewa jual 100.000, mahal gitu ya. Berarti lu bukan targetnya. Iya, mending baju ini aja dah. Si merek Anu ya. Oh, merek Anu. Ya kan Merek 70.000 bagus. Lese lagi. Iya, leser aja. Ya kalau untuk mahal itu Rosella ya mau mahal banget. Mahal banget dah. Gua temen ente kemarin tuh. Siapa tuh? Ada si Anu dah, orang situ juga. Banyak sih yang bilang Banyak yang bilang mahal sini. Rosella mahal banget jualannya. Tapi untuk kualitas jangan ditanya ya. Tapi habis bay kita bingung. Nah, itu dia. Ya, kalau- Kembali lagi rezeki udah ada yang ngatur. Ya, dan gua mahal itu kan kalau mati relatif. Ya kan kita kan kualitas tikusnya kah atau dari pakannya kah, kita kan banyak perawatan kan beda-beda gitu. Ada yang jual mahal tapi apa? Kebersihan nggak dijaga ya. Gitu. Yang murah juga belum tentu. Iya benar. Oke, Jadi banyak lah. Kalau untuk harga relatif. harga relatif berarti menyesuaikan. Ya kalau bilang Jakarta, Bandung, Tangerang, Jabodetabek semuanya sekitarnya mungkin mau ngikutin harga kita enak itu. Jadi kan nggak mungkin ya Bang Riri nih kalau bilang harga mahal ya. Kita main tikus nih ya. Itu kan namanya baru 2017. Itu jumper dari dulu harganya 2,5 baik. Gimana itu?
Padahal si ini pur bujuk buset dah, Oh. ya kan? BBM naik aja dia naik. BBM naik, dia naik. Iya. Nah, coba, berarti kan orang mau naik gimana? Dari jumper tuh dari 2,5. Sekarang masih 2,5 baik. Gimana mau sejahtera itu? Mungkin kayak emas, nggak kena inflasi. Ya itu bisa jadi. Makanya itu yang kita heranin, kalau dibilang mahal, kalau kita mahal-mahalin sendiri kita mah. Dan Oke. yang penting mah ada lebihnya gitu. Berarti memang target pasarnya tergantung ya daerah masing-masing lah. Coba dah, mungkin teman-teman ya kan nih subscribernya Bang Hari ini pasti tahu. Dari zaman mungkin dari 2000 berapa lah, itu pasti segitu-gitu aja kan yang Iya. kita mencit. Iya benar. Iya. Bang Hari ini main Repsol udah pasti tahu dari dulu 2,5 aja. Iya. Malah saya lagi nyari yang murah. Nah, nyari yang murah di mana? Jangan kemari. Gitu. Jadi dari dulu tuh kalau dibilang mahal, ya udah wajibnya mahal. Oh iya iya. Biaya hidup mahal, Gajian aja tiap tahun naik ya. saya naik parah ini tahunan ya. Oke, gitu aja sih palingan untuk yang daerah Tangerang Selatan nih yang mau beli tikus dengan kualitas yang baik, dijaga pakannya, kebersihannya dijaga, bisa ke Rasela Mencit. Siap. Nanti nomornya ada di bawah sini nih. Mari Kelihatan nggak? tanggapin dah. Oke, ada di sini ya. Nah, untuk yang Jakarta ada di saya. Iya. Bang Hari ini kalau butuh ASF nih, ASF, ASF tuh sebut saja kalau udah di Rosella masuk udah ASF dah, Bang. ASF. Udah ASF lagi kalau Iya. Bang Hari ya. Itu bisa ke Bang Hari itu mau dibuka, jadi kan mau buat pakan masih bisa. Tapi kalau buat rak nih, rak serebet. Nah, rak bisa di sini juga. Jadi kita kolaborasinya Dia kental. jual ASF, kita jual raknya gitu aja. Oke, sampai sini aja podcastan ini ya. Iya, sebenarnya ngobrol santai. Ngobrol santai bareng Rosela Mencit atau Bang Ijul. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, Subscribe. dan juga subscribe. Oke. Dan juga follow juga nih IG-nya IG-nya Rosela Mencit. Rosella Mencit. Rosela Mencit ada Dan lagi gak? Satu lagi ada Rosella Reptil. Wah, ada Rosela Reptil nih. Jadi nih Bang Ijul ini juga ternak bola piton ya? Iya. Ternak? Iseng. Bukan Kecil-kecilannya nggak? bukan kiper. Bukan. Oh. Udah bukan kiper. Berarti sekarang udah owner. Owner Owner apa? tikus. Oke, sampai sini aja videonya. Dadah. Bye bye.